Seniman Yos Suprapto mendadak viral. Hal itu karena rencana pameran lukisan karya dirinya di Galeri Nasional mendadak dibatalkan. Menurutnya, dalam konferensi pers yang bisa kita saksikan, ia merasa bahwa ada intervensi kekuasaan melalui Kementerian Kebudayaan yang dikomandani oleh Fadlizon, bahwa Fadlizon memiliki sikap yang arogan terkait dengan batalnya pameran lukisan tersebut. Namun, Fadlizon sebagai wakil pemerintah telah menanggapi bahwa pembatalan itu murni keputusan Dewan Kurator karena merasa bahwa ada tema yang tidak masuk ketika lukisan-lukisan karya Yos Suprapto dipamerkan di Galeri Nasional. Salah satu lukisan yang kontroversial itu adalah lukisan bertema Raja Jawa. Siapakah Raja Jawa yang dimaksudkan? Apakah itu menunjuk sebagai serangan terhadap Jokowi, ataukah Raja Jawa yang dimaksud itu adalah Prabowo yang kebetulan adalah sama-sama orang Jawa? Bagaimana tafsir filsafat memberikan penjelasan tentang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif dari lensa pemikiran filsafat untuk membantu kita membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terlepas dari polemik ini, ada kaitan dengan intervensi pemerintah yang berlebihan terhadap upaya-upaya anak bangsa mengungkapkan ekspresinya dalam membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di tanah air kita. Namun poin penting dalam konteks percakapan kita ketika kita hendak memberikan analisis secara filsafat adalah ketika seorang Yos Suprapto dalam konferensi persnya memberi klarifikasi pembatalan rencana pameran seni lukis karyanya di Galeri Nasional. Ia mengatakan bahwa pameran itu dan suguhan beberapa karya lukisnya adalah bentuk dari tafsirnya yang memberikan penjelasan tentang realitas objektif dari kondisi sosial, politik, kebudayaan, dari dinamika yang sedang berlangsung dalam kehidupan di tanah air kita. Ketika ia mengatakan bahwa lukisan yang ia pamerkan itu adalah ungkapan dari realitas objektif yang ada dalam kehidupan bangsa kita, maka disinilah titik penting kita untuk masuk dan memberikan tafsir secara filosofis pada ungkapan objektif yang dikatakan oleh seorang Yos Suprapto. Teman-teman, ada seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Ia banyak menggagas pikiran-pikiran yang kontroversial, tetapi ada satu pemikiran seorang Nietzsche yang relevan dalam percakapan kita kali ini. Menurut Nietzsche, tidak ada yang namanya objektivitas, karena semua yang objektif adalah itu juga subjektif. Pandangan Nietzsche ini sebetulnya dikonstruksi dari pandangannya tentang apa yang disebut dengan realitas. Ia juga meragukan apakah ada realitas yang sebenarnya. Karena menurut Nietzsche, yang disebut realitas itu juga adalah hasil penilaian seorang subjek. Ketika yang ada adalah penilaian, maka sebetulnya realitas yang diketahui, yang dipikirkan, yang diberi penilaian
dan ditafsirkan oleh seorang subjek, itu adalah penilaian dari sebuah penilaian. Jadi tidak ada yang disebut realitas. Yang ada adalah penilaian dari seorang subjek terhadap sesuatu yang ia amati, yang ia lihat, dan ia rasakan. Dalam konteks itulah teman-teman, catatan kritis kita bisa berikan pada statement atau pernyataan seorang Yosuprapto yang ia merasa lukisannya itu adalah ekspresi realitas objektif. Saya justru ingin membalik pandangan Yosuprapto dengan mengatakan bahwa tidak ada ekspresi yang diungkapkan sebagai penilaian yang objektif. Karena apa yang dia sebut sebagai objektif itu sesungguhnya adalah subjektivitas seorang Yosuprapto. Dalam konteks inilah teman-teman, ekspresi lukisan Raja Jawa yang kemudian menjadi kontroversi dan polemik di seputar batalnya pameran seni lukis di Galeri Nasional ini adalah sebuah bagian dari perbedaan dalam rangka penafsiran terhadap sesuatu yang diamati, sesuatu yang dilihat, yang ditafsir karena dirasakan oleh seorang Yosuprapto. Saya ingin katakan bahwa Raja Jawa itu adalah pandangan subjektif seorang Yosuprapto. Karena dia subjektif, maka tafsir yang bisa diberikan oleh Yosuprapto, kendati pun ia mengatakan bahwa lukisan itu tidak menyerang siapapun atau tidak punya nuansa sara sedikit pun, dan dia tidak sedang memberikan penilaian terhadap seseorang, tetapi tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa Raja Jawa dalam tema lukisan yang diangkat dan rencana dipamerkannya itu syarat dengan penilaian subjektif terkait dengan siapa yang dimaksud dalam ekspresi lukisannya tentang Raja Jawa. Saya punya intuisi secara filosofis bahwa Yosuprapto membuat semacam narasi untuk menutupi kepentingan dirinya. Dan kepentingan dari apa yang kita mengerti dalam rangka berhermeneutik atau berfilsafat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tutupi. Setiap kita sesungguhnya penuh dengan kepentingan, syarat dengan kepentingan. Dan kalaupun Dewan Kurator memberi penilaian dan pada akhirnya membatalkan pameran itu, dan sasarannya diarahkan pada lukisan Yosuprapto, maka saya ingin katakan seorang Yosuprapto dalam penilaian, sekali lagi ini terkait dengan tafsir, di mata Dewan Kurator, seorang Yosuprapto syarat dengan kepentingan. Karena apa? Karena Raja Jawa yang dimaksud oleh seorang Yosuprapto itu adalah sebuah lukisan tentang bagaimana ia menilai rezim pemerintahan tertentu, dan penilaian kita pasti akan diarahkan pada rezim pemerintahan Jokowi yang di mata seorang Yosuprapto adalah pemerintahan yang bermasalah. Itulah yang kemudian dinilai dalam narasi seorang Fadlizon bahwa lukisan Yosuprapto adalah lukisan yang syarat dengan nilai-nilai politik yang membahayakan keamanan. Apakah penilaian itu salah atau keliru? Mengingat bahwa tidak ada yang objektif 100%, yang ada adalah subjektivitas. Dan tidak ada sebuah pernyataan yang bebas kepentingan. Dalam konteks ini, seorang Yosuprapto pun tidak bebas kepentingan. Dalam konteks lukisan kontroversial dan menimbulkan polemik tentang Raja Jawa, saya setuju bahwa pada akhirnya rencana pameran lukisan yang di dalamnya ada tema Raja Jawa itu untuk sementara dibatalkan, untuk memberi klarifikasi kepada publik luas bahwa jangan sampai kita menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu untuk menggapai sebuah kepentingan-kepentingan politik
yang justru memperkeruh suasana kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita.